Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hidup mahasiswa, hidup pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Pandu Brambodo dari Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2024 dengan NIM 2403010089. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan sedikit mengenai yang telah saya pelajari di dalam kelas, khususnya pada mata kuliah Manajemen Pembelajaran Sejarah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mempraktekkan yang namanya micro teaching. Pada praktik micro teaching kali ini, saya akan membawakan sebuah media ajar yang bernama PPT, di mana PPT ini akan menampilkan sedikitnya materi yang akan membahas mengenai kekuasaan Belanda di abad ke-19. Nggak bisa di ini. Oh, lanjut ke slide yang pertama. Jadi pada saat Belanda ini mulai menguasai wilayah Nusantara di abad ke-19, mula-mula mereka ini menguasai Jawa Tengah. Yang pertama itu ada yang namanya keruntuhan Majapahit yang diiringi dengan munculnya kerajaan-kerajaan kecil. Jadi setelah Majapahit runtuh, kemudian ini muncul kerajaan-kerajaan kecil di pantai-pantai utara Jawa seperti di Demak, Tuban, dan Gresik, yang mana membawa pengaruh Islam yang sangat kuat dan menjadi pusat penyebaran Islam di Kepulauan Indonesia. Tak hanya itu, di pedalaman-pedalaman Jawa yang bukan hanya di pesisir pantai, berkembang kerajaan Pajang. Kemudian terjadilah perebutan kekuasaan yang mewarnai politik pasca Majapahit. Ketika Pajang melemah ini, kerajaan Mataram yang berada di Jawa Tengah mengambil alih sebagai pusat politik. Di bawah pengaruh Islam, puncak kejayaan Mataram pada masa Sultan Agung sekitar tahun 1613 dan 1645 dengan wilayah mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kemudian ada struktur pembagian wilayah Mataram sebelum aneksasi VOC. Jadi sebelum VOC menganeksasi wilayah hingga akhir abad ke-17, wilayah Mataram dibagi menjadi kesatuan besar dengan keraton sebagai pusat, di mana ada urutan hierarki. Yang pertama itu ada Kutagara atau istana atau keraton raja di ibu kota sebagai pusat negara. Kemudian ada negara agung yang mengelilingi Kutagara. Awalnya ada 4 bagian, yakni Kedu, Siti, atau Bumi Gede, kemudian ada Bagelen, dan Pajang. Pada zaman Sultan Agung, ini dibagi. Kedu ini Siti Bumi, Barat Sungai Progo, dan Bumijo. Kemudian Siti Ageng ini antara Pajang, Demak, Siti Ageng Kiwa, dan Siti Ageng Tengen. Bagalan sendiri ini antara Sungai Bogowonto sampai sungai yang ada di Cilacap. Kemudian untuk Pajang sendiri ini ya sependek pengetahuan saya ini tetap Pajang gitu. Kemudian mancanegara. Mancanegara atau luar negara agung. Ini ada sekitar di sekitaran Jawa Tengah tapi di bagian barat gitu. Kemudian pasisiran atau pantai utara. Pasisiran wetan dan pasisiran kilen atau barat ini dibatasi Sungai Tedunan antara perbatasan Demak yang menghubungkan dengan Jepara gitu. Mungkin inilah yang kenapa sebabnya ada selat selat yang berada di antara Jepara, Demak, Kudus, Pati itu. Selat Muria. Kemudian membahas lebih lanjut mengenai poin kedua ini ada batas wilayah yang menggunakan alam. Misalnya sungai, gunung, hutan, bahkan desanya pun ada pembatasnya seperti pohon-pohon besar. Kemudian itu ada jabatan pemerintahan yang hierarkis dari pusat ke daerah dengan raja sebagai kekuasaan sentral di atas birokrasi. Lanjut ke poin ketiga.
pengaruh VOC dan penyempitan wilayah Mataram pada abad ke-18. Sistem pembagian wilayah berubah dari awal abad 18 karena pengaruh VOC. Kemunduran pada raja-raja pasca Sultan Agung. Wilayah menyempit akibat aneksasi VOC tadi sebagai imbalan intervensi konflik internal ini. Pasca Perang Trunojoyo pada tahun 1678, sebagian Priangan, Semarang, terus pasca perlawanan Untung Suropati pada tahun 1705 ini ada aneksasi Cirebon, sisa Priangan yang tadi, kemudian sisa dari perlawanan Trunojoyo sendiri yakni separuh timur dari Madura. Kemudian pasca Perang Cina pada 1743, seluruh pantai utara Jawa dan Madura kembali dikuasai Belanda. Lanjut ada pasca Perang Gianti. Itu Mataram pecah menjadi dua, yakni ada Mataram Surakarta dan juga ada Mataram Yogyakarta. Tahun 1757 dan 1813 muncul Mangkunegaran dan Pakualaman dan wilayahnya terpecah lagi. Lanjut pada poin keempat. Ini ada perubahan kekuasaan pada masa Dendels. Jadi masa Dendels ini rentang waktunya ini antara 1808 sampai 1811. Perubahan pertama pada masa Gubernur Jenderal Dendels ini yang mungkin paling nampak adalah peraturan baru upacara penerimaan residen di Surakarta dan Yogyakarta yang menempatkan residen sejajar sebagai wakil kekuasaan tertinggi, menurunkan martabat raja menjadi bawahan. Pada awalnya, Surakarta ini menerima hal itu semua. Namun, berbeda dengan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono II menolak hal tersebut. Kemudian diturunkan tahtanya pada 1810 via ekspedisi militer Dendels diganti Pramahkota Hamengkubuwono III atau Sultan Rojo. Lanjut perjanjian baru 1811 itu Surakarta Yogyakarta kehilangan sebagian wilayahnya lagi. Lanjut pada pembahasan poin kelima, masa pendudukan Inggris yang terjadi rentang waktu 1811 sampai 1816. Masa pendudukan Inggris ini tidak hanya masa pendudukan saja, melainkan ada juga konflik wilayah. Pertama-tama itu ada Inggris yang kembali merebut Jawa antar sekitar 1812. Surakarta dan Yogyakarta ini ingin memulihkan kembali kekuasaan, tetapi wilayahnya berkurang. Kemudian di Yogyakarta sendiri, Sultan Sepuh atau Hamengkubuwono II ini naik lagi. Gerakan Surakarta melawan Inggris, Inggris menyerbu Yogyakarta. Pasukan Hamengkubuwono ini turun tahta pada akhirnya. Kemudian perjanjian 1 Agustus 1812 yang menyerahkan wilayah Kedu, terus sebagian Semarang, Rembang, Surabaya ke Inggris. Sultan kembali menyerahkan wilayah atau kekuasaan ke Pangeran Wonokusumo yang kemudian diangkat menjadi Pangeran Mangkunegara pada sekitar tahun 1813. Mungkin ini poin terakhir dari pembahasan wilayah di Jawa Tengah. Itu ada kembalinya Belanda dan Perang Diponegoro antara 1816 sampai 1830. Sependek dan seingat pengetahuan saya ini, Perang Diponegoro ini terjadi dalam kurun waktu 5 tahun kalau tidak salah. Jawa kembali ke Belanda. Raja-raja mengharap kembali kepulihan kekuasaannya. Tetapi di satu sisi Belanda memperbarui keputusan Inggris. Timbullah kekecewaan dan permusuhan di antara Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian di Yogyakarta, pengurangan wilayah ya tadi memicu perang Diponegoro atau perang Jawa yang seperti sudah saya katakan tadi, rentang waktunya antara 1825 sampai 1830 yang melanda seluruh Jawa dengan korban puluhan ribu masyarakat Jawa. Pasca perang Diponegoro sendiri, wilayah Surakarta dan Yogyakarta ini sempit, hanya Pajang, Mataram, Sukawati, Gunung Kidul, kemudian ditambah lagi ada mancanegara yang hilang kekuasaannya. Salah satu poin penting dari poin keenam ini adalah Sultan atau Sunan ini tidak boleh bertindak sendiri semaunya. Jadi segala tindak tanduknya itu harus dengan persetujuan Belanda. Misal penghasilan dari gaji Belanda, bukan pajak juga gitu.
Di satu sisi juga ada gejolak bangsawan, seperti di Yogyakarta, Pangeran Mangkubiningrat dan Prabu Ningrat ini ditangkap atau dibuang pada tahun 1831 karena dicurigai sebagai indikasi perlawanan. Kemudian di Surakarta, Sunan Pakubuwono IV kabur, ditawan di Mancingan, kemudian diasingkan di Ambon. Lalu sebagai gantinya, naiklah Pangeran Purboyo menjadi Sunan Pakubuwono VII itu. Terakhir persetujuan pada 27 September 1830, Sunan menguasai Pajang Sukowati. Kemudian batas tegas kekuasaan wilayah Surakarta dan Yogyakarta ini berkurang dan semuanya diserahkan kembali kepada Hindia Belanda begitu. Masih berlanjut di Jawa Tengah, namun pada pembahasan kali ini membahas mengenai raja dan bangsa. Pada poin pertama ini ada kekuasaan sentral raja dan legitimasi warisannya begitu. Kemudian dilanjut contoh konflik akibat tindakan raja. Kemudian ada gelar raja, agama, negara, dan sinkretisme. Kemudian ada pandangan rakyat, ajaran, dan wibawaan raja. Kelima itu ada pusaka, keraton, hubungan mistis, dan upacara. Kemudian yang keenam itu ada peran bangsawan dan pejabat birokrasi. Kemudian yang ketujuh itu ada contoh pengangkatan berdasarkan jasa dan keahlian. Pada pertama ini kekuasaan sentral raja dan legitimasi warisan. Raja memegang kekuasaan sentral di wilayah negaranya, di mana legitimasi dari warisan itu di mana tradisi ini sebagai legitimasi dari warisan. Kemudian awal didirikan Panembahan Senopati pada 1575, otoritas dari karisma atau kemampuan pribadi kemudian dikembangkan menjadi tradisi yang terus diwarisi begitu. Pengangkatan raja baru berdasarkan keturunan, seperti halnya legitimasi warisan begitu. Pengangkatan raja berdasarkan keturunan ini lebih seringnya putra laki-laki tertua atau satu-satunya dari permaisuri begitu. Jika tidak ada, maka saudara tua dari ayah raja atau paman yang akan menggantikannya. Penyimpangan jika calon tidak layak atau sakit atau cacat badan. Bisa timbul ketidakpuasan di antara di kalangan bangsawan, kemudian memicu intrik di dalam istana, yang kemudian memicu pertentangan internal. Kecakapan dan keberanian seorang calon raja gitu dan kepribadian yang baik memiliki pengaruh besar pada otoritas. Lanjut, poin 2, contoh konflik akibat tindakan raja. Izin minum, Pak. Contoh konflik akibat tindakan raja. Tindakan raja ini banyak yang sebenarnya menyimpang ya, seperti tindakan yang menyinggung golongan tertentu, kemudian contohnya itu Amangkurat yang diasingkan petinggi istana karena ada yang merasa kecewa dengan kekuasaan gitu, dengan kekuasaannya saat menjabat. Ada juga konflik yang mungkin cukup parah ini ada pembunuhan ulama karena hasutan dari Adipati Anom yang melawan raja begitu. Poin ketiga ada gelar raja, agama negara, dan sinkretisme kepercayaan. Raja Mataram memakai gelar Panembahan, Susuhan, atau Sunan, atau Sultan. Di dalam agama Islam sendiri ini berarti Islam agama negara begitu. Kemudian gelar Sayyidin Panatagama, Susuhan, Surakarta, Sultan Yakarta. Untuk raja sebagai pemuka agama. Sinkretisme, Islam pra-Islam begitu. Di mana ada genealogi raja ke Nabi Islam, cabang kanan atau panengen, dan Dewa Hindu sebagai cabang kirinya begitu. Jadi raja ini dianggap sebagai pusat pusat kosmos atau kosmos kosmopolitanisme begitu lah. Saya lupa bagaimana kosakata yang benarnya. Kemudian ada kaitan Wahyu Rojo, pewaris darah raja ini hanya keturunan darah raja yang bisa menjadi raja begitu. Lanjut pada poin keempat, pandangan rakyat perkuat otoritas raja, di mana otoritas ini memengaruhi loyalitas penuh dari para rakyat.
Kemudian ini sebagai raja, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ini seringnya memakai ingsun. Lanjut pada poin kelima ini pusaka keraton, hubungan mistis dan upacara. Wibawaan raja diperbesar pusaka keraton keramat, di mana hubungan mistis Raja Mataram dengan Ratu Kidul bukan hanya raja manusia biasa, melainkan yang mempunyai kekuatan supranatural. Seperti tarian budaya Ketawang yang menggambarkan pertemuan raja dengan tokoh-tokoh mistis. Ini masih terkait dengan aliran-aliran sinkretisme di upacara-upacara lain seperti Grebek atau Hari Besar Islam, kemudian ada pagelaran pusaka, terus juga eh, seperti personifikasi dari dinamisme atau animisme begitulah. Lanjut pada poin keenam, peran bangsawan dan pejabat birokrasi. Raja-raja ini dibantu pejabat birokrasi atau kepala daerah sebagai wakil raja yang kemudian mendapat sebagai kekuasaan untuk mengatur yuridiknya, kekuasaannya atau wilayahnya masing-masing gitu. Jabat atau dari keluarga raja, bangsawan atau orang yang berjasa kepercayaannya ini akan sangat dekat dengan keluarga raja begitu. Kemudian ada kekuasaan raja sebagai sesuatu yang benar-benar adil lah, tidak dapat adil dan benar-benar saklek tidak dapat diganggu begitu. Lanjut pada poin terakhir ini ada pengangkatan, contoh pengangkatan berdasarkan jasa dan kesetiaan. Babad Pacina 1742 ini Keraton Kartasura diduduki Laskar Cina dibantu oleh Raden Mas Garendi. Kemudian Pakubuwono II mengungsi ke Ponorogo. Atas utusan Raden Saputro dan Raden Mertoloyo ke Surabaya, diberitahulah Ki Sawunggaling, naikkan pangkat. Nah, naiklah pangkatnya kemudian gitu. Kemudian lanjut masih membahas mengenai Jawa Tengah, namun kali ini masih pada birokrasinya. Poin pertama ini ada prinsip umum birokrasi dan pembagian pemerintahan. Pemerintah kemudian dari ini raja ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi terpisah dari pejabat birokrasi di bawahnya, di mana hierarki jabatan mengikuti sistem pembagian wilayah. Ada juga pembedaan yang membedakan pemerintahan di dalam istana dan pemerintahan luar istana. Lanjut pada poin kedua, pemerintahan dalam istana atau labet dikelola oleh empat wedana dalam wedana lebet. Sebelum 1774 ada patih dalam patih begitulah. Lanjut pada poin kedua, pemerintahan Kutagoro. Raja angkat dua Tumenggung Kutagoro langsung di bawahnya, di mana sebagai administrasinya dari Van Het Domain yang yang mengurus tanah-tanah milik raja begitu. Lanjut, pemerintahan negara agung. Pemerintahan negara agung ini wilayah pusatnya pecah menjadi 8 bagian. Tiap kepala wedana luar ini wedana Jawi, wedana Bumi, Bumija, Sewu, Numba Anyar, Siti Ageng Kiwa, Siti Ageng Tengen, Panumping, Panekar. Kemudian pemerintahan mancanegara. Mancanegara wetan atau Kilen itu dikepalai oleh seorang bupati dengan gelar Tumenggung atau Raden Aryo dengan jumlah luasnya ini tergantung sebenarnya ya. Contohnya itu Kerajaan Kadiri yang berada di Jawa Timur ini memiliki 4.000 karya atau satu bupati seperti Tumenggung gitu. Tiap wilayah Wedana Bupati ini memiliki tugas untuk mengawasi atau mengkoordinasi bupati yang bertanggung jawab kepada raja soal pemerintahan atau pengadilan daerah. Lanjut pemerintahan pesisiran.
Pesisiran wetan atau kepala wedana bupati seperti di Jepara ini dicontohkan oleh Adipati Martoloyo. Tugasnya ini sebagai koordinasi dari bupati bawahan. Saya agak sedikit lupa ini ya. Mungkin langsung saja lanjut pada jabatan khusus dan staf bawahan. Jabatan tinggi, menengah, bawah untuk tugas spesifik ini sebenarnya berbeda-beda ya, tergantung kepada kepala golongan rakyat masing-masing. Lanjut pada poin ke-8 ini ada jabatan keagamaan atau abdi dalam ini. Mungkin sebagian dari kita ini sudah tidak asing dengan kata abdi dalam, pamet, pamet akan kemudian. Lanjut pada poin ke-9 ini ada jabatan pujangga dan pengadilan. Pujangga ini seperti ahli sastra kalau secara sederhananya seperti itu. Di mana tugasnya ini menulis genealogi raja, tembang peristiwa keraton, babat-babat, ramalan, filsafat, petuah pewayangan, dan sebagainya. Untuk pengadilan istana ini sebenarnya seperti jaksa kemukakaan bukti atau yang menuntut para terdakwa begitu. Tugasnya ini melaksanakan hukuman mati. Kemudian untuk poin ke-10 ini ada jabatan keuangan dan pengrajin. Lanjut pada poin ke-11 ini ada jabatan kemiliteran. Pada zaman pra-Belanda ini, hierarki senopati seperti senopati, panji, lurah ini sangat-sangat gede sekali ya, kayak bergelar banget. Pasca Belanda ini, gelar Belanda ini lebih sering digunakan dibanding yang tadi sebelum pra-Belanda begitu. Contohnya ini kayak kolonel, letnan kolonel, mayor, kapten, letnan, letnan jenderal, dan sebagainya begitu. Untuk pemimpin kepala daerah ini menggunakan gelar sultan begitu. Lanjut, poin terakhir ini ada keamanan dan imbalan jasa. Seperti telik sandi yang diawasi pejabat, kemudian ada kepolisian di dalam gunung seperti Serat Angger, gunung atur keamanan, di mana imbalannya ini bukan gaji, tetapi tanah lungguh seperti itu. Mungkin sebagai ganti dari tanah ini biasanya hasil bumi. Lanjut masih pada Jawa Tengah, ini pada bagian masyarakat ya. Yang pertama itu ada pembagian umum masyarakat menjadi dua lapisan utama. Masyarakat Mataram termasuk Surakarta Yogyakarta ini dibagi dua lapisan. Lapisan atas seperti wong gede, PAI, luhur. Ini sebagian besar memegang pemerintahan, kemudian ada lapisan bawah, yakni wong cilik, kawula alit, atau jumlah lebih besar. Karena rata-rata rakyat kecil itu jumlah lebih banyak dibanding rakyat besar yang memerintah begitu. Kemudian poin kedua ini ada komposisi dan subdivisi lapisan atas priai. Lapisan atas ini seperti bangsawan keturunan raja, bangsawan karena pengangkatan, pejabat tingkat atas, kemudian dari keturunan raja, status priai idaman masyarakat karena lebih tinggi dan terhormat. Terus selain keturunan dari Mataram ini tidak bisa naik ke struktur ke atasnya. Lanjut pada poin ketiga ini ada golongan pedagang dalam masyarakat. Dagang ini ada, tapi kedudukannya di bawah pejabat abdi dalam raja begitu. Status pria atau abdi dalam sangat ideal bagi masyarakat karena ini terhormat begitu. Kemudian pedagang kaya jalin hubungan erat dengan priayi via perkawinan untuk mengangkat statusnya. Keempat itu struktur masyarakatnya ada golongan petani. Petani ini sebagai masyarakat dengan jumlah golongan terbesar karena mengingat Nusantara sendiri sebagai negara agraris, di mana produksi makanan dihasilkan sebagian besar oleh petani begitu. Petani ini mencakup
sebagian besar golongan bawah dalam status itu. Lanjut golongan pekerja, kerajinan, dan pengusaha tradisional. Kerja kerajinan ini membuat barang seni atau ukiran. Kemudian keenam ini ada golongan buruh. Buruh kerja demi upah gitu, mengangkut pasar, bandar sungai, penggarap sawah. Lanjut ada golongan budak dan penjahat. Budak jumlah terbatas, hidup tergantung tuan begitu. Selanjutnya itu ada kekuasaan Belanda di Nusa Tenggara Barat. Untuk pertama ini ada wilayah Pulau Lombok sendiri. Poin pertama ini mencakup luas dan letaknya, batas wilayahnya, pembagian topografi, di mana ada pembagian bagian utara, bagian tengah. Kemudian, sebelum lebih lanjut, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Luas dan letaknya ini, Pulau Lombok ini seluas sekitar 4.700 km persegi, terletak di antara Pulau Bali dan Sumbawa. Batas wilayahnya ini berbatasan dengan Bali, dipisahkan dengan Selat Lombok. Di timur berbatasan dengan Sumbawa. Pembagian topografi. Bagian utara lebih kompleks karena ada Gunung Rinjani begitu. Sementara bagian tengah ini dataran sepanjang 18 km yang mencakup Mataram, Cokronegoro, Praya, Batu Jai begitu. Untuk bagian selatan ini sebenarnya hampir-hampir mirip dengan topografi di bagian utara yakni pegunungan. Namun pegunungannya ini hanya pegunungan kapur setinggi 150 mdpl. Lanjut pada poin kedua ini perkembangan awal masyarakat dan politiknya. Bagian ini nih membahas mengenai pengaruh Bali sebenarnya pada masyarakat dan politik Lombok, di mana sistem kedatuan Prabali ini sangat mempengaruhi Lombok. Pengaruh Bali, perkembangan awal terkait Bali ini meski mayoritas Islam, pengaruh masuknya ini terjadi pada abad 17 sampai 18 setelah era kedatuan gitu. Era kedatuan adalah penguasa bergelar datu. Tiga datu berpengaruh. Datu Selaparang, kemudian ada Datu Pejanggi, Datu Bayan gitu. Lanjut mengenai masih dalam pembahasan perkembangan awal masyarakat dan politik ini pengaruh Karangasem Bali ini juga sangat kuat ya karena setelah runtuhnya Selat Parang terus perpecahan kerajaan pasca 1774 kemudian dominasi Mataram gitu. Kemudian lanjut pada oke ini karena Zoom meeting tersisa 9 menit lagi. Maaf sekali harus dipersingkat mengenai pembahasan materinya mungkin hanya sampai Nusa Tenggara Barat. Ini ada raja dan bangsawan begitu. Poin pertama ini tradisi kerajaan dan gelar. Kemudian ada Paswara atau Titiswara begitu. Kemudian ada sistem kepemilikan tanah raja. Yang keempat itu ada akibat penguasaan tanah terhadap masyarakat Sasa. Kemudian yang kelima ini ada peran bangsawan. Seperti halnya judulnya. Lanjut pada struktur birokrasi wilayah. Sebenarnya birokrasi ini sangat-sangat
pembahasannya sangat kompleks gitu karena meliputi dari struktur birokrasi wilayah ini meliputi distrik, kemudian ada desa, kalau di sana ya mungkin. Kemudian poin kedua ini ada bentar, jabat, jabat tinggi kerajaan ini membahas mengenai peran mereka di istana begitu. Kemudian ada lembaga peradilan dan keagamaan. Ini ada peradilan, keagamaan, dan pendanaan pejabat ini sebagai tiga hal yang berbeda begitu. Lanjut pada masyarakat. Untuk poin masyarakat ini terbagi menjadi 7 subbab pembahasan. Yang pertama ini ada komposisi etnis masyarakat, di mana ada beberapa suku bangsa seperti Sasak, Bali, Melayu, Bugis, dan beberapa pendatang seperti dari Cina, Arab begitu. Sebenarnya jumlahnya mereka ini sangat banyak begitu ya. Kemudian poin kedua ada perkiraan jumlah masyarakat Bali. Seperti yang sudah saya bahas tadi, kenapa ada perkiraan jumlah masyarakat Bali? Karena memang perkembangan dari Lombok khususnya, perkembangan dari NTB khususnya Lombok sendiri ini emang dipengaruhi dari sejarah Bali sendiri. Terlepas posisi strategis mereka di Kempit Bali. Kemudian itu ada pemukiman masyarakat ya. Terus lanjut ada pelapisan sosial masyarakat. Terus yang kelima itu ada kepercayaan agama Sasak. Yang keenam ini ada sistem kekerabatan. Kemudian yang ketujuh ini ada kewajiban penindasan masyarakat Sasak. Jadi terbagi menjadi tiga kewajiban umum itu sebagai pertama penindasan petani, ketiga itu ekonomi. Lanjut ke wilayah Bali sendiri. Kerajaan-kerajaan di Bali pada abad ke-19, kemudian ada penguasaan atas Lombok, pembagian wilayah internal, pembagian wilayah internal ini sebenarnya agak gimana begitu, karena Bali ini seperti satu kesatuan begitu. Lanjut pada raja dan bangsawan. Pertama itu ada gelar dan kekuasaan raja, kemudian yang kedua itu ada pengerahan raja lainnya, kemudian yang ketiga itu ada Puri sebagai pusat kekuasaan begitu. Keempat ada suksesi raja. Lanjut pada birokrasinya, pertama membahas struktur pusat, raja dan pasamuan agung, kedua pejabat harian dan daerah, ketiga peradilan dan pengairan, keempat tata kelola desa dan banjar, kelima keamanan dan hierarki, keenam peran agama dalam birokrasi. Waktu tersisa 4 menit karena ini bukan Zoom Premium. Kemudian poin keempat ini masyarakat Bali gitu. Jelas, pertama sistem kasta, ada catur warna, wangsa, dan janmo. Kedua ada Brahmana, ketiga ksatria, dan keempat itu ada Wesya dan Sudra. Kelima ini membahas mengenai pembedaan dan kehidupan kasta seperti tadi berarti Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra tadi. Keenam membahas mengenai fleksibilitas dan minoritas. Walaupun demikian, sebenarnya masyarakat Bali pada zaman itu emang sangat-sangat kental begitu mengenai sistem kastanya. Lanjut membahas mengenai wilayah dari Sulawesi Selatan. Membahas pertama mengenai wilayah dan keberadaan kerajaannya, kemudian variasi sistem politik dan kerajaan, ketiga itu suku bangsa, pendiri kerajaan, kerajaan besar dan pengaruhnya, kelima kejayaan Goa dan dampak perjanjian Bungaya, keenam hubungan Wajo dengan Belanda via Bone, ketujuh perubahan kekuasaan, ketiga kerajaan pasca Bungaya. Raja dan bangsawannya ini ada pertama pengenalan istilah raja dan kerabat, kedua istilah raja dan kerajaan Bugis, ketiga istilah raja dan kerajaan Makassar dan Mandar, keempat istilah keturunan langsung raja dan istilah bangsawan lainnya.
birokrasi, pengendalian birokrasi kerajaan itu sebagai pertama, kedua asal dan evolusi birokrasi Bone, kemudian ada Dewan Eksekutif dan pembagian tugas Bone, keempat pejabat tinggi dan militer Bone, kelima pejabat utama dan hierarki Goa, keenam struktur pemerintahan Waju, tujuh persamaan dan perbedaan birokrasi. Masyarakat di Sulawesi Selatan sendiri ini kesukuan dan tata kehidupan masyarakat sebagai pembahasan pertama, kemudian struktur kampung dan pejabat lokal, ketiga struktur dan fungsi rumah tradisional, keempat jenis rumah berdasarkan status sosial, pelapisan sosial, Bugis masyarakat Mandar, pelapisan sosial Toraja, sifat pelapisan masyarakat, pengecualian dan ritual perkawinan sederajat, sistem kepercayaan pra-Islam, Kristen, penyebaran agama Islam dan Kristen. Kemudian ada masyarakat Kalimantan Barat, kemudian masih dengan Kalimantan Barat, lanjut ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, kemudian Aceh, 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 Aceh. Itulah sekian presentasi atau praktik micro teaching dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan waktu di sini. Nampak waktu berjalan tersisa kurang dari 30 detik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.